Iya, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Hari ini Senin 14 September 2020, Pastor Randy Simon menyapa semua saudara-saudara sekalian. Sehat-sehat, panjang umur, dan diberkati oleh Bapa kita yang di surga. Saudara-saudara, di hari ini Pastor akan mendoakan. Mari sebelum kita akan menerima lawatan Tuhan hari yang baru ini, mari memuji Tuhan bersama-sama. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Iya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Amin. Sebab kami semua hari ini hidup bukan dari apa yang kami lihat. Kami hidup oleh karena percaya akan janji kebenaran dan firman Tuhan. Kuatkan setiap hati melewati hari-hari ini dengan iman serta percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Amin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Pujian ini kembali mengingatkan kita di tengah-tengah kondisi yang terjadi hari ini. Kita dihadapkan untuk tidak percaya atau tetap percaya. Kemarin ada satu orang anak yang baik ya, yang dimana sudah mendampingi ibundanya melewati masa-masa pemulihan hari-hari ini. Dan menurut kesaksian yang ada di tengah-tengah air mata ini, dia membawakan pujian ini. Biarlah pujian ini hari ini menguatkan setiap orang-orang sakit. Tetaplah percaya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu
Ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, kami percaya. Mari percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Lagi Bapak Ibu, kita hidup ini betul-betul oleh karena iman. Only by faith, sola fide. Maka belajar percaya di tengah jalan kemustahilan. Tuhan sanggup. Maka lihatlah, di ujung daripada hidup dan keyakinan kita ini ada mujizat. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya, haleluya. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya, haleluya. Amin, 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 amin. Praise God forevermore. Glory, 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 glory to God. Amen. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati setiap pemirsa, pendengar di mana saja berada, baik yang ada di grup Telegram, di grup doa IBM WhatsApp, di Facebook, di YouTube, di setiap media sosial yang pelayanan ini boleh menjangkau. Kasih Tuhan mengalir melalui doa-doa yang dipanjatkan melalui program pelayanan aplikasi live video suara ini, saudara-saudara. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sabda firman Tuhan hari ini datang kepada setiap kita, yaitu sebuah nasihat. Nasihat ini adalah pelindung manusia. Maka bersyukur banget kalau hari ini masih ada orang di sekeliling Bapak Ibu yang tidak bosan-bosan dengan tulus mau memberikan nasihat kepada Anda. Semakin nasihat itu banyak atas hidup seseorang, maka semakin tinggilah pagar-pagar perlindungan atas hidupnya dari serangan-serangan yang akan menerkam dia, godaan-godaan, kejatuhan-kejatuhan. Melalui nasihat yang ada, semakin membuat seseorang sebetulnya
berjaga-jaga. Karena nasihat itu tidak memberikan kita untuk berpikiran pendek. Lebih banyak orang berpikir instan, pendek. Padahal nasihat itu bukan hanya bermanfaat bagi jiwa kita, pelindung kita, pembimbing kita, pengingat kita. Tetapi itu manfaatnya jangka panjang. Jangka panjang itu selalu menyangkut dengan masa depan. Bible berkata di dalam kitab Amsal 24 ayat 20, saudara-saudara, bahwa bagi orang-orang yang jahat, orang-orang jahat ini adalah mereka yang tidak mau dinasihati. Secara khusus mereka yang tidak mau mendengar bagaimana bisa melakukan firman Tuhan. Kalau dengar pun tidak mau, atau mungkin tidak pernah. Orang-orang itu, apa yang Bible katakan, di hadapan Tuhan mereka jahat. Kitab Amsal 24 ayat 20. Dan bukan hanya mereka jahat saja, tetapi orang-orang pembangkang, pemberontak, orang-orang yang tidak mau dinasihati, terkhusus ini mutiara ya, mutiara yang bernilai firman Tuhan. Kita nggak bicara soal motivasi-motivasi orang fasik, tapi kita bicara soal nasihat, bimbingan, firman yang kudus. Tidak ada masa depan bagi penjahat. Dan pelita orang fasik itu akan padam. Seseorang yang tidak mau dibimbing hidupnya, seseorang yang tidak mau belajar akan perkataan suci firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang cepat atau lambat, pasti apinya akan padam. Pasti mereka akan mengalami kebinasaan. Pasti mereka akan mendapatkan hukuman. Karena nasihat, bimbingan, itu selalu bicara soal jangka panjang dan masa depan. Katakanlah Bapak Ibu punya anak ya. Anak-anak itu seringkali hidup seenaknya, sesuka-sukanya. Ketika dia misalnya menonton kartun, mereka tidak peduli jarak pandangnya dekat atau jauh. Mereka suka-suka mereka. Padahal kita tahu bahwa untuk jangka panjang itu dapat merusak matanya. Ya. Apalagi kalau misalnya radiasi, pencahayaan, ya. Saudara-saudara, tapi kan anak kecil tidak tahu. Maka orang tuanya wajib menasihati dia. Maka anak-anak di dalam keluarga kita hari ini itu sebetulnya hasil didikan kita. Atau anak-anak yang hari ini ada di tengah-tengah Bapak Ibu yang terkasih. Itu adalah bimbingan Anda, baik itu baik ataupun buruk. Karena didikan itu tidak bicara soal hanya tutur kata saja, tetapi sebuah kesaksian hidup, sebuah teladan hidup. Ada orang tua ketika menyuruh anaknya mengambilkan sebuah remote televisi. Lalu anak ini mengambil menggunakan kaki kirinya. Lalu orang tuanya ini menegur dan berkata, "Dedi, papa, ayah tidak pernah mengajar kamu cara untuk mengambil remote TV dengan kaki sebelah kirimu." Tetapi yang menjadi sebuah ikon daripada anak ini adalah karena setiap hari dia melihat ayahnya
saat mengambil remote TV menggunakan kakinya. Jadi nasihat itu bicara juga bukan cuma sekedar tutur kata, tetapi kesaksian hidup. Hidup itu adalah teladan. Dan kesaksian hidup seseorang itu berbicara lebih kuat daripada tutur bahasa, tutur katanya. Maka seseorang yang menasihati hendaklah sepadan dengan kesaksian hidupnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya pintar berteori. Orang-orang benar hidup oleh bimbingan Tuhan. Dia perhatikan betul nasihat Tuhan dalam hidupnya. Kadang anak-anak juga ya, kalau makan, ya ini juga bisa anak-anak muda. Atau juga ada tuh pasangan-pasangan muda sudah menikah. Tapi makan sembarangan, sambil makan sambil tengkurap, sambil makan sambil tidur. Ayo, ada nggak saudara-saudara pernah melihat orang ini kalau sudah bicara soal posisi PW. Posisi PW itu posisi enak ya. Udah mager, udah malas gerak. Dia posisinya makan, tapi posisinya tidak proporsional. Padahal makan itu yang idealnya kan duduk supaya masuknya bagus ya, supaya diolah, diusus dan seterusnya. Tapi ada orang-orang yang kurang memperhatikan. Dia makan sambil tidur. Menurut saudara-saudara oke enggak? Ya kalau kita hari ini berpikir sehat pasti kurang oke. Ya, makan sambil tidur kurang oke. Tapi waktu dia melakukan itu, sepertinya everything is fine. Oke saja. Tetapi untuk jangka panjang ini tidak baik. Barangkali suatu hari bisa terganggu pencernaan. Barangkali suatu hari bisa terganggu usus, lever, ginjal. Ada orang-orang yang olahraga terlalu forsil, akhirnya ginjalnya terganggu. Ada orang-orang yang tidak memperhatikan nasihat daripada dokter. Semisal minum obat satu hari cukup 3 kali. Dia minum 7 kali, ginjalnya terganggu dan rusak. Jadi saudara, singkatnya bahwa nasihat itu penting. Dan tidak bicara soal jangka pendek. Pemberontakan itu bicara soal jangka pendek. Aku marah, emang kenapa? Aku tersinggung, emang kenapa? Lu mau apa? Lu gak tahu siapa gua. Jangka pendek. Tetapi nasihat terkhusus, nasihat yang kudus, suci dari firman Tuhan, ini menyangkut jangka panjang, menyangkut masa depanmu. Dan kalau Anda sudah mengerti bahwa ternyata ketika mama papa kita menasihati kita, jangan tidur malam-malam, jangan main gadget terlalu dekat, ya, makan, jangan posisi tidur. Kalau Anda bisa mengerti hari ini, maka apa intisari yang pastor mau jelaskan setelah ini jauh lebih mudah Anda menerima atau memahaminya. Bahwa nasihat itu sebetulnya kadang-kadang memang kuping ini panas. Kadang-kadang hati ini dongkol. Tapi ketahuilah, nasihat yang tulus itu sebetulnya untuk dirimu sendiri. Pastor sebagai orang tua, baik juga sebagai bapak rohani, sebagai kakak rohani, sebagai pembicara seperti ini, menyampaikan sabda Tuhan. Tidak boleh jemu-jemu untuk menyampaikan pesan-pesan nasihat buat saudara-saudara. Seperti pastor menasihati anak yang masih umurnya belasan tahunnya. Pastor sadar betul bahwa hidup ini kan tidak selama-lamanya di dunia. Nasihat yang pastor sampaikan kepada anak-anak, pastor tahu betul kok itu bukan untuk saya, tapi untuk bekal buat anak-anak saya. Pastor harus menyampaikan ini kepada setiap orang-orang yang pastor temui, share, baik virtual seperti ini. Bukan untuk saya.
Setiap hari ratusan ribu orang pastor nasihat yang seperti ini. Bagi firman, kuatkan, doakan. Bukan untuk saya. Untuk hidupmu sendiri. Apabila engkau keraskan hatimu, Anda sendiri akan menuainya. Apabila Anda menerima ini sebagai makanan bagi jiwamu, Anda juga yang menerima manfaatnya. Seperti anak-anakku. Suatu hari pastor pasti menutup mata. Dan yang tinggal tentu nasihat-nasihat itu. Apabila kita mengajar nasihat dan teladan hidup yang baik, saya percaya kok, itu pasti akan bermanfaat buat si pendengar itu sendiri. Dan juga nasihat yang pastor sampaikan ini, untuk kebaikan Bapak Ibu sekalian. Maka janganlah keraskan hatimu. Terimalah dengan lemah lembut. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kita itu memiliki masa depan. Di dalam kitab Amsal 23 ayat 18. Kitab suci yang pastor yakini sungguh-sungguh, yakin, sangat yakin. Bahwa orang-orang yang mau terima didikan, bimbingan, ajaran, nasihat, termasuk teguran. Di dalam kitab Amsal 23 ayat 18 ya. Mereka memiliki masa depan. Untuk jangka panjang mereka memiliki sebuah bangunan pondasi yang kuat. Orang-orang yang mau dibimbing hidupnya, mereka tidak akan mudah putus asa. Mereka tidak akan mudah menyerah. Di dalam setiap ujian dan pencobaan yang datang membuat mereka tidak jatuh tapi semakin kuat. Seumpama anak-anak yang sekolah ketika akan naik fase kelas, mereka tidak bisa terhindarkan namanya ujian. Bahkan ada namanya ujian nasional. Karena ujian itu kalau kita tidak bisa melewatinya dengan baik, maka kita akan tinggal kelas. Jangan sampai engkau menjadi anak-anak manusia. Jangan sampai engkau menjadi anak-anak Tuhan. Jangan engkau menjadi orang-orang percaya yang terus tinggal kelas. Maksudnya tinggal kelas adalah engkau cebol rohani. Tidak bertumbuh rohani Anda. Ya. Saudara-saudara sekalian, lebih baik kita dapat teguran yang pahit. Tapi itu baik buat jiwa kita dan mendidik kita untuk menjadi kuat, dewasa, cerdas, pintar, maju. Daripada kita hanya mendapatkan pujian-pujian palsu. Tapi ujung-ujungnya kita menjadi bodoh, tersesat, dan binasa. Karena lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Mari semua kita mau sama-sama terima nasihat Tuhan dalam hidup kita. Karena bagi mereka ada masa depan. Dan sungguh-sungguh ada. Katakan masa depan, masa depan, masa depan, masa depan. Sungguh-sungguh ada. Tuhan Yesus tidak merancangkan masa depanmu celaka. Tuhan Yesus tidak merancangkan jangka panjangmu itu masa depan yang buruk. Tuhan Yesus merancangkan hari esokmu penuh harapan. Tuhan Yesus merancangkan hari depanmu sungguh ada. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Harapan saudara-saudara tidak akan hilang. Kitab Amsal 19 ayat yang ke-20. Mari Bapak Ibu sekalian yang pastor ini kasihi di dalam Tuhan ya. Amsal 19 ayat 20 pun mengajar kita. Dengarkanlah nasihat. Dengarkanlah didikan. Dengarkanlah firman Tuhan. Tapi kok sepertinya firman ini menyerang saya? Kok seperti firman ini menyinggung saya?
Puji syukur kalau Anda tersinggung oleh firman Tuhan dimanapun engkau dengar, baik Bapak Gembala Anda, Bapak Pastor Anda, maupun secara online gini, atau di situasi-situasi yang tidak terduga, ada sabda Tuhan datang. Dan seolah-olah itu menemplak Anda, bersyukur. Berarti Anda masih hidup. Karena orang yang masih bisa tertegur adalah orang yang masih hidup. Dan orang yang masih hidup, artinya mereka masih memiliki potensi untuk semakin buruk atau berubah menjadi baik. Maka kita perlu nasihat. Jadi semakin tajam, semakin kuat, semakin strong message itu, semakin baik buat kita. Sebetulnya kalau kita mau rendah hati. Dan nasihat ini kan tentu datang dengan sesuai dengan orangnya, karakternya masing-masing. Kalau orang yang lembut-lembut, dia hanya perlu nasihat lembut-lembut, udah selesai. Tapi ada orang-orang yang seperti Rasul Paulus, yang orangnya tegas, orangnya keras, orangnya emosi tinggi, menyala-nyala, meluap-luap gitu. Orang-orang seperti ini juga Tuhan tahu porsinya. Nasihatnya juga harus yang keras. Karena memang itu makanan dia. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengasihimu. Kalau hari ini ada keadaan goncangan yang engkau alami, setelah merenungkan firman ini, engkau akan sadar bahwa sebetulnya goncangan yang ada hari ini, termasuk barangkali kemarin, engkau sempat sakit kritis dan sudah disembuhkan. Atau engkau sempat mengalami stroke dan sudah disembuhkan. Pastor mohon belajar sesuatu dari badai itu. Belajar sesuatu dari pengalaman hidup itu. Karena guru yang termahal adalah pengalaman hidup. Guru yang murah adalah pengalaman dari orang lain. Sebetulnya kita disuruh Tuhan untuk belajar yang murah-murah saja. Yaitu dengarkan titah Tuhan, lihatlah kehidupan-kehidupan orang, yang buruk jadi pelajaran, yang baik jadi motivasi. Tapi kan seringkali sifat manusia itu, kalau bahasa Makassar ya, tarun tupi bangken nanam pana urangi. Maksudnya dia sendiri terbentur kakinya, baru dia sadar, oh ibu, oh bapak, terima kasih buat nasihatmu. Nah sekarang saudara-saudara, kalau kita sudah sadar bahwa nasihat itu penting, ajaran itu penting, bukan untuk jangka pendek, kita perlu menjaga pola makan untuk jangka panjang, kita perlu perhatikan cara kita istirahat, cara kita makan, cara kita melihat multimedia untuk jangka panjang, agar mata kita ini tidak rusak di tahun-tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang Pastor Andy sampaikan, ini bicara bukan cuma sekedar jangka panjang untuk puluhan tahun. Tapi firman Tuhan yang Pastor berikan, atau firman Tuhan yang diilhamkan Roh Kudus untuk kita baca dan kita lakukan, ini untuk kekekalan Anda, kekekalan saya, kekekalan manusia. Pastor akui betul bahwa manusia itu memang lebih suka berpikir instan, lebih suka berpikir hari ini. Maka kita perlu untuk memutar balik pemikiran kita yang tadinya maunya untuk happy-happy hari ini, mari pikirkan kekekalan. Kekekalanmu saudara-saudara. Karena hidup kita ini bukan hidup yang selama-lamanya di bumi. Di bumi ini kita hanya menumpang hidup. Bapak Ibu, setiap hari begitu banyak orang-orang disembuhkan. Bahkan sebentar video yang akan Pastor posting, bagaimana pelayanan kemarin hari Minggu. Ada begitu banyak orang-orang yang hadir ya,
Dan mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang menyembuhkan. Nanti akan terpostingnya, admin akan mempostingnya. Pastor harap Anda bisa melihat dan menjadi makanan buat rohani saudara-saudara. Bahwa sebetulnya ketika Tuhan mau melawat kita, menjamah kita, menyembuhkan kita, itu sangat-sangat gampang bagi Tuhan. Tapi apakah kita bisa belajar sesuatu dari apa yang kita alami di hari kemarin? Nasihat itu penting. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran, hidup, kekekalan, kedamaian, kesejahteraan, kebaikan. Maka ikutlah Tuhan Yesus. Ikutlah Tuhan Yesus. Ikutlah Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita di dalam hidup ini, kita mau yang instan. Tapi kita lupa bahwa didikan itu sesuatu yang bersifat jangka panjang. Ketika firman Tuhan yang keras datang kepada Anda dalam hidup-hidup Anda, seringkali kita merasa tidak perlu, tidak penting. Tapi firman Tuhan itu jangka panjang. Cepat atau lambat, saudara-saudara akan menyadari bahwa pentingnya firman Tuhan. Kapan itu? Saat engkau sudah akan masuk di kekekalan. 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 Di sana dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kekekalan. Kekekalan. Tidak lama lagi. Kenapa tidak lama lagi? Karena kita hanya menumpang di bumi. Tubuh kita ini hanya kemah sementara. Yang ketika tiba masanya akan dibongkar, saudara-saudara. Dan kita akan kenakan kemah abadi. Bagi orang jahat, bagi orang yang menolak titah firman Tuhan, rumah abadinya di hukuman kekal neraka. Tapi berbahagialah orang-orang yang percaya. Rumah abadi kita ada di kekekalan Bapa di surga. Jadi hari ini orang-orang yang sudah menerima kesembuhan, biarkan hidupmu dibentuk oleh firman Tuhan. Izinkan Pastor Andy selama masih hidup, Tuhan percaya pelayanan ini. Buka hatimu untuk, ya sorry ya kalau kata-kata ini agak mungkin kurang oke. Hatimu mau diajar. Supaya hidup kita sama-sama yuk. Kita sepadan berjalan dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Satu lagi ayat di dalam kitab Mazmur pasal 37. Ayat 37. Kitab Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah. Apakah saudara-saudara mau juga setiap hari memberi perhatian untuk firman Tuhan? Apakah saudara-saudara mau juga bersama-sama Pastor Andy setiap hari? Mau hati kita diajar oleh firman Tuhan? Ajar itu kadang-kadang memang keras. Kadang-kadang seperti ditepuk rotan. Tetapi percayalah, untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Ketika mama masih ada, kadang pastor juga dikasih nasihat-nasihat yang pedas. Tapi itu untuk kebaikan, saudara-saudara. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menjadi penggenap daripada sebuah teguran Tuhan. Hanya sekumpulan orang-orang yang mengaku beragama, tapi mencari guru-guru palsu.
yang mau hanya menyenangkan telinganya atau membenar-benarkan kesalahannya. Tidak. Channel ini hadir, pelayanan ini hadir tidak untuk itu, saudara-saudara. Sekalipun hari ini dikenal dengan channel mujizat, doa kesembuhan, tapi ketahuilah itu semua hanya open gate, hanya pintu saja. Tetapi tujuan daripada pintu yang terbuka itu, sign and wonder, tujuannya adalah kekekalan bersama dengan Raja Damai. Kekekalan bersama kita di rumah Bapa. Maka kita perlu hari-hari ini memperhatikan. Sama-sama katakan, memperhatikan. Kalau engkau hanya memperhatikan kesalahan orang lain, hati-hati engkau lupa berbuah. Kalau engkau hanya memperhatikan dunia saja, tanda-tanda zaman, Yesus berkata, hati-hati, jangan sampai kamu tidak tahu tanda-tanda Tuhan. Kalau engkau hanya memperhatikan saja keadaan bumi ini, hati-hati, jangan sampai engkau lupa memperhatikan firman Tuhan. Perhatikanlah mereka orang-orang yang tulus. Orang-orang yang tulus itu apa, saudara? Orang-orang yang tulus adalah orang-orang yang mau diajar. Orang-orang yang mau dikoreksi. Berbeda dengan orang-orang yang arogan. Pernah nggak Bapak Ibu bertemu dengan orang? Orang ini arogan, sombong. Dari mana kita kenal? Tutur bahasanya itu selalu satu arah. Kira-kira bahasa simpelnya, orang itu tidak mau dikalah kalau ngomong. Hanya dia yang mau didengar. Orang-orang kayak gini nih seperti benteng yang tua. Yang merasa kuat tetapi sudah kuno. Bible berkata bahwa hari-hari ini, Revelation, Wahyu akan dibuka. Itu artinya bahwa setiap orang-orang yang tulus selalu mau diajar, mau diperbaharui, renew oleh Roh Kudus. Maka firman Tuhan ini selalu menjadi bagian hidupnya. Mari kita menjadi merpati-merpati yang tulus. Bukankah itu adalah ciri, simbol, karakter Roh Kudus? Ketulusan adalah orang-orang yang mau dididik. Maaf ya Bapak Ibu. Pastor melihat hari ini banyak orang sudah sakit, masih sombong. Buktinya di dalam pelayanan kesembuhan, Pastor sudah coba berbuat seperti ini ya. Tapi masih ada orang yang maki-maki, marah-marah, bahkan melakukan banyak hal-hal yang jahat. Yang sudah menyangkut pidana hukum. Sampai teman-teman berkata, sudah memenuhi persyaratan, memenuhi syarat pidana. Tapi Pastor bilang enggak, ampuni saja. Mereka orang-orang yang jahat. Kalau mereka menyaksikan ini hari ini, Pastor mengampunimu. Namun jika dapat, bertobatlah, berubahlah. Pastor tahu Anda sedang sakit keras. Tapi janganlah berbuat kejahatan, apalagi kepada hamba Tuhan. Jangan sampai kita sudah ada di sebuah keadaan pembelajaran yang cukup ketat, tapi hati kita tidak mau berubah. Kita arogan, kita sombong. Pastor tahu betul, pada umumnya manusia itu banyak sadar di lembah kekelaman. Tapi ada orang-orang yang terlalu keras atau mungkin terlalu jahat ya. Di lembah kekelaman sudah sakit seperti stroke atau sakit-sakit yang mengancam jiwanya, tidak berdaya, tubuhnya lemah, tidak bisa perintah antar memori otak ke organ-organ tubuhnya. Tapi hatinya itu masih membenci. Pernah nggak Anda lihat seperti itu? Sudah diranjang, tidak bisa gerakan tubuhnya,
Tapi hatinya masih dendam. Ketika mendengar nama A atau nama B, nama C, langsung raut wajahnya tuh. Bapak Ibu, tanpa bermaksud menghakimi, tetapi sebagai juru bicara Tuhan, ayo lembutkan hatimu. Bahkan ada orang-orang yang, ini jargon lama sering berkata begini, kalau untuk dia ya, saking sakit hatinya ini, wah ini apa ya, kepahitan yang sudah tingkat dewa barangkali, tingkat kecamatan, wah pokoknya udah menyangkut banyak hal. Sampai dia tulis surat, karena kenapa? Sudah gak bisa ngomong. Dia tulis surat, getar-getar. Sampai mati katanya, tidak akan ampuni si dia. Bapak Ibu, jangan tukar surga dengan kebencian. Jangan tukar surga dengan dendam Anda. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Pembenci itu sama dengan pembunuh. Dan pembenci, orang yang tidak mau minta tolong Roh Kudus mampukan hatinya mengampuni. Jadi tidak bisa. Saya mengerti tidak bisa. Hati manusia itu keras. Hati manusia itu hitam, kata Bible. Tetapi kalau engkau mau coba minta Roh Kudus tolong, maka bisa. Maka jangan sampai kita menjadi orang sampai sudah sakit, bahkan sampai mati, masih pembenci. 1 Yohanes 3:15 berkata, orang yang masih membenci, orang yang tidak mau terima nasihat. Betul kata Amsal tadi, mereka jahat dan akan binasa. Disinilah Pastor merasa sedih. Kalau hari-hari Pastor dedikasikan hidup, bangun lebih subuh, doakan Anda. Membagikan sabda firman Tuhan dan Anda tidak berubah. Disinilah Pastor merasa sedih. Karena benih surgawi ini jatuh tidak di tanah hati yang subur. Namun hari ini Pastor mohon kepada Bapak Ibu, lembutkanlah hatimu. Terimalah nasihat firman Tuhan. Terimalah ajaran didikan firman Tuhan. Berat Pastor mengampuni. Pastor bisa pintar ngomong, tidak. Saya bukan hamba Tuhan yang pintar ngomong. Tapi saya pernah mengalami bagaimana ruangan yang besar, lubang yang dalam, sakit hati. Tetapi memang sukar ya. Maka kita perlu berdoa. Tuhan mengutus Roh Kudusnya. Di dalam surat Roma pasal 8 ayat 26. Tuhan mengutus Roh Kudusnya yang akan menolong orang-orang yang berdoa. Bahkan sampai doa-doanya sudah tidak ada lagi bahasa yang bisa mengungkapkan, hanya keluhan air mata. Roh Kudus akan menolong Anda untuk berdoa, mengampuni, dan hatimu yang sombong, hati yang arogan. Bapak Ibu, suatu hari gini ya, di dalam hidup kita banyak belajar. Suatu kali Pastor pernah melihat ada begal ya. Begal itu pelaku kejahatan, kekerasan. Waktu dia membegal korbannya itu sangat-sangat sangar, bos ya. Mukanya sangat-sangat menakutkan.
Orang yang melihat dia rasanya, pingin juga, pingin jewer, pingin marah kepada pelaku begal itu. Ya, makanya sampai-sampai ada kita lihat di berita-berita yang sudah-sudah, ya, begal dibakar oleh sekelompok orang-orang yang kesal akan perbuatannya. Oke. Dalam case-case yang pernah Pastor lihat juga, baik di YouTube atau di mana yang dulu, kalau sekarang saya sudah ngeblok, artinya tidak mau ada di ruangan-ruangan saya, di gadget saya yang seram-seram, ya. Nah, ini Pastor sampaikan ilustrasi ya. Seorang begal, pelaku kejahatan yang sadis, saat dia meninggal, apakah karena dihakimi massa, sampai-sampai ada istilah ini ya, dibakar massa. Kalau berkesempatan terlihat wajahnya tanpa diblur, rasanya pasti kita kasihan. Betul nggak? Waktu dia masih hidup begal, menjengkelkan gitu ya. Tapi waktu dia sudah meninggal, mungkin. Intinya orang yang melihat itu, sakno, kasihan. Tapi ya sudahlah, hidupnya dia berbuat begal. Aroganmu hari ini, karaktermu hari ini yang sombong, rendahkanlah di bawah tangan Tuhan yang tinggi. Rendahkanlah di bawah tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Karena tidak ada yang hebat di dunia ini. Kita semua saling tergantung, saling membutuhkan. Maka berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Inilah kehidupan kita sebagai orang percaya. Janganlah menghakimi agar kamu tidak dihakimi. Bukankah hari-hari ini banyak orang-orang beragama yang sangat pandai. Dia belajar untuk menghakimi. Tapi Pastor juga pernah melihat orang yang sama ketika dia coba dihakimi kembali, dia langsung marahnya. Kalah-kalahkan setan. Setan pun minggir waktu dia marah. Padahal ahli agama. Jangan dihakimi. Belajar untuk mengampuni. Dan semua ini kita hanya bisa dapatkan kerendahan hati, doa, dan menerima nasihat-nasihat Tuhan. Itulah sebabnya, Pastor ulang sekali lagi bahwa nasihatku kepada anak-anakku itu untuk mereka kelak. Mungkin tidak hari ini, tidak hari esok, tapi akan berguna kelak untuk jangka panjang. Nasihat firman Tuhan hari ini. Mungkin hari ini engkau tidak merasa betul-betul perlu, engkau hanya perlu bagaimana saya sembuh. Tetapi terimalah dengan lemah lembut, karena ini akan berguna untuk kekekalan Anda semua. Let's pray. Demikianlah sabda firman Tuhan yang boleh kami terima hari ini. Kami disebut berbahagia karena kami bukan hanya seorang pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku daripada sabda firman Tuhan. Ada banyak kepahitan yang kami alami saat kami dengar ini. Ada banyak rasa-rasa yang belum selesai, baik itu kebencian, amarah, dendam yang belum clear sampai hari ini. Tapi suara sabda Tuhan ini datang saat ini. Ini merupakan nasihat bagi kami untuk menanggalkan setiap dosa, kebencian, amarah, untuk hidup baru. Agar kami menerima urapan yang baru dengan kirbat yang baru.
Tidak bisa kita menerima urapan dan kita menghidupi urapan yang baru dengan kirbat yang lama. Bocor, tumpah. Pastor Andy mendoakan setiap Bapak Ibu yang menerima sabda firman Tuhan ini, menerima hati yang baru, yang siap terurapi dengan urapan yang baru, dan siap untuk dipakai untuk alat kerajaannya. Pastor mendoakan orang-orang yang sakit fisik saat ini. Aliran kesembuhan menjamah tubuh Anda. Terimalah kesembuhan. In Jesus' name, be healed. Touch! In Jesus' name. Be free and be clear. Sembuh, bebas, bersih. Tuhanku memberikan kepada Anda semuanya. Pasti hari ini ada kelahiran baru. Pasti hari ini ada kekuatan baru. Kemarin saja Pastor setelah doa penyembuhan, nanti ya, ini terceranya yang ini diposting. Lalu berjalan ke sebuah tempat, ya, tepatnya di S Hardware Balikpapan ya. Di sana ketemu seorang jukir, juru parkir, seorang bapak. Lalu bapak ini menghampiri pastor dan dia berkata, "Pastor, terima kasih." "Kenapa, Pak?" "Tadi anak saya yang ada gangguan syaraf di tubuhnya datang ke healing center." "Oh, puji Tuhan, terima kasih, sebuah kehormatan." Pastor berkesempatan melayani Ananda, bapak yang sakit. "Oh ya, bagaimana kabarnya Bapak?" Dia berkata, "Puji syukur, alhamdulillah," menurut kesaksian dia, ada perubahan. Si doa pasti bermanfaat. Jangan disepelekan, jangan diremehkan. Doa ada manfaatnya. Terkhusus nasihat firman Tuhan. Ini kekal bagi Anda. Orang-orang sakit, terimalah kesembuhan, pemulihan Anda. Dan Bapak Ibu yang hatinya keras, hatinya luka, touch in Jesus' name. Hati yang baru mengalir. Amen. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Baik, selamat masuk hari yang baru. Sehat-sehat terus ya. Panjang umur. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Ya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demikianlah sabda firman Tuhan hari ini. Semua kita boleh mengaminkan dan semua kita boleh mengalami kuasa daripada firman Tuhan bagi setiap jiwa kita. Amin. Lagu pujian ini, saudara-saudara, memang sepertinya lagu-lagu kids ya. Tetapi selalu kita diingatkan diri kita, apapun yang terjadi, kita punya tujuan adalah surga. Apapun terjadi hari ini,
kita memiliki Bapa di surga. Amin. Rumahku ada di surga. Agung, kudus. Ku ingat Bapakku di surga. Hehe. Bapakku ada di dalam surga. Asik. Glory. Jangan sedih, jangan susah lebih lama. Bapak kita di surga menyinarimu dengan wajahnya. Bapakku di surga. Sekali bersama-sama katakan pujian ini. Rumah kita ada di surga. Yeay. Rumahku ada di dalam surga. Hehe. Amin. Ku ingat Bapakku di surga. Hei, hei. Bapakku ada di dalam surga. Hore. Amin. Tidak boleh sedih-sedih ya. Amin. Nasihat firman Tuhan akan menghidupkan setiap kita. Amin. Bapakku ada di dalam surga. Yes. Ya, selamat aktivitas sola fide. Hiduplah oleh iman. Immanuel, rahmat Tuhan menyertai setiap kita kadang selama-lamanya. Shalom. Pastor close ya.